Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Pemirsa Ruas TV yang sama berbahagia, alhamdulillah pada hari yang ke-12 dari bulan Ramadan ini kita akan mentadabbur beberapa ayat yang terdapat di juz 12, yaitu surat Yusuf ayat 1 sampai 6. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Alif lam ra ini adalah huruf-huruf, potongan huruf-huruf yang beberapa surat diawali dengan potongan huruf-huruf yang seperti ini untuk menarik perhatian orang-orang musyrik pada waktu itu. Tilka ayatul kitabil hakim. Inilah ayat-ayat Alkitab, Al-Quran yang jelas dan nyata. Salah satu nama daripada Al-Quran adalah Alkitab. Karena Al-Quran ini dikumpulkan dalam sebuah buku. Alkitab artinya buku. Inna nazzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu Qur'anan Arabiyyan. Al-Quran yang berbahasa Arab. Yang dimaksud di sini adalah bahasa Arab fushah. Bahasa Arab yang resmi, yang fasih. Karena di sana juga ada bahasa Arab ammiyah. Bahasa Arab pasaran yang sudah berubah. Dan kalau ini yang digunakan untuk memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi SAW, ini sulit. Ya, karena itu beberapa ahli menyatakan bahwa sengaja dibuat bahasa Arab pasaran ini, tujuannya adalah untuk menjauhkan umat dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW. Karena Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab fushah, bahasa Arab fasih. La'allakum ta'qilun, agar kamu memahaminya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi minal ghafilin. Nahnu naqussu 'alaika, kami kata Allah mengkisahkan kepadamu
menceritakan kepadamu kisah ahsanal qasas, kisah yang terbaik. Bima auhayna ilaika hadal Qur'an, yang telah diwahyukan kepadamu dari Quran ini. Artinya di surat ini Allah Subhanahu wa taala akan menceritakan sebuah kisah yang terbaik. Kisah yang terbaik dari seluruh kisah. Baik itu kisah-kisah dalam Al-Quran, karena Al-Quran ini menurut para ulama sepertiganya itu adalah kisah. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi Isa, kisah orang-orang Yahudi. Banyak kisah-kisah di dalam Al-Quran. Nah, kisah yang ada di dalam surat ini, yaitu kisah Nabi Yusuf, inilah kisah yang terbaik, yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Wa in kunta min qablihi, dan sesungguhnya engkau Muhammad sebelum turunnya Al-Quran, turunnya ayat ini, laminal ghafilin. Belum mengetahui kisah itu. Nah, ini kalau kita membaca tafsir, beberapa orang sahabat meminta kepada Nabi SAW untuk berkisah, untuk bercerita. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa memang salah satu sifat kecenderungan manusia ini senang dengan kisah-kisah, ya, senang dengan cerita-cerita. Maka turunlah surat ini yang di dalamnya berkisah tentang Nabi Yusuf. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nah, disinilah kisah itu dimulai. Idh qala Yusuf, ketika Yusuf berkata li abihi, kepada ayahnya. Siapa ayahnya? Ayahnya adalah Nabi Yakub. Yakub bin Ishak. Wahai ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban. Sesungguhnya aku melihat, yang dimaksud adalah melihat di dalam mimpinya. Jadi Nabi Yusuf ini melihat di dalam mimpinya 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, demikian juga matahari dan bulan. Ra'aituhum, saya melihat mereka semua ini, ra'aituhum li sajidin, mereka semua ini sujud kepadaku. Nah, apa yang dimaksud dengan sujud di sini? Yang dimaksud dengan sujud menurut para ulama mufassirin itu bukan sujud penyembahan, tapi sujud menunjukkan penghormatan. Ya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada iblis untuk sujud kepada Adam. Jadi perintah untuk memberikan penghormatan. Dan di dalam tafsir dikatakan sebenarnya bukan sujud meletakkan kening di atas tanah, tetapi sedikit membungkuk untuk menjelaskan bagaimana mereka memberikan penghormatan kepada Yusuf ini. Dan ini dijelaskan di dalam ayat 100 dari surat ini juga. Di ayat 100 dari surat ini juga disebutkan, ya, ketika itu Yusuf sudah jadi menteri. Ketika Yusuf sudah jadi menteri, lalu kemudian dipertemukan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan bapaknya ibunya yang kurang lebih 40 tahun berpisah. Allah mempertemukan
dengan ibu bapaknya, termasuk keluarga-keluarganya, 11 orang saudara-saudaranya itu. Lalu ia menaikkan ibu bapaknya ke atas singgasana. Wa rafa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru lahu sujadan. Dan semuanya itu sujud kepada Yusuf. Maksudnya adalah membungkuk, menunjukkan mereka memberikan penghormatan. Jadi ya seperti kita lihat ada beberapa, kalau ada pejabat ya, ada pejabat yang lewat, kita sedikit dengan membungkukkan badan, itu sebagai tanda penghormatan. Nah, ini terjadi, ini mimpi. Ini mimpi Yusuf yang terjadi di atas 40 tahun kemudian. Yusuf melihat di dalam mimpinya 11 bintang. Ya, 11 bintang ini apa? Menurut para ahli tafsir, 11 bintang ini adalah saudara-saudaranya. Jadi mereka ini bersaudara, ada 12. Ya, Yusuf, ya, kemudian 11 saudaranya. Siapa ini matahari dan bulan? Siapa yang dimaksud matahari dan bulan di sini? Bukan matahari betulan, tapi yang dimaksud di sini adalah matahari itu ibunya. Ya, dan bulan itu adalah ayahnya. Semuanya Yusuf memimpikan, semuanya itu sujud. 11 bintang ditambah matahari dan bulan, semuanya sujud. Sujud kepada Yusuf ini tadi kita sudah jelaskan di ayat 100 bahwa yang dimaksud adalah memberikan penghormatan, karena Yusuf ini yang tadinya dibuang oleh saudara-saudaranya, dipungut oleh kafilah pedagang. Kemudian dibawalah ke rumahnya, dipelihara, lalu kemudian tumbuh menjadi dewasa, jadi menteri. Jadi ketika sudah jadi menteri Yusuf ini, dan dipertemukan kembali dengan satu lengkap dengan keluarganya, pada saat itulah seluruh anggota keluarga ini memberikan penghormatan kepada Yusuf. Inilah mimpi Yusuf mengawali kisah itu. Diawali dengan Yusuf menceritakan mimpinya kepada ayahnya, Yakub. Kemudian di ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Qala ya bunay, berkatalah ayahnya Yakub, wahai anakku. Ya bunay ini menunjukkan panggilan kedekatan, tidak mengatakan ya walad, tapi ya bunay. Ya, ini yang umum digunakan oleh para nabi kepada anaknya, seperti juga Ibrahim kepada putranya Ismail, ya bunay. Panggilan keakraban, panggilan yang menunjukkan kedekatan, panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Apa kata Yakub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan engkau menceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Kalau mereka mengetahui mimpimu itu, maka mereka akan membuat tipu daya bagimu, membuat makar. Mereka akan membuat makar bagimu. Ini menunjukkan bahwa ayahnya Yusuf adalah ahli takwil. Ya. Jadi Nabi Yakub itu mengetahui tafsir daripada mimpinya Yusuf itu. Ya. Apa sebenarnya dimaksud dari mimpi itu? Yusuf ditinggikan
posisinya, derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, dan di langit kemudian diangkat menjadi nabi. Ya, jadi mimpi itu tadi menunjukkan bahwa Yusuf ini akan menjadi manusia besar, akan menjadi orang dalam tanda petik. Nah, karena itu ayahnya mengatakan, jangan ceritakan ini kepada saudara-saudaramu, sebab mereka nanti bisa cemburu lalu kemudian membuat makar. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan terhadap manusia itu adalah musuh yang nyata. Ya, artinya ketika mereka membuat makar untuk sesuatu yang baik, maka itu adalah intervensi setan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa setan itu adalah musuhmu yang nyata. Kalau dia musuhmu yang nyata, jangan berteman, jangan kompromi. Jadikan betul-betul dia adalah musuhmu. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali yaquba kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Inna rabbaka alimun hakim. Wa kadzalika, demikianlah, yajtabika, engkau Yusuf dipilih oleh Tuhanmu. Ya, yajtabika rabbuka, dipilih oleh Tuhanmu. Dipilih apa? Dipilih menjadi nabi. Wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits, dan mengajarkan kepadamu ta'wil, tafsir daripada mimpi-mimpi. Jadi ilmu yang dimiliki oleh Yakub itu menurun kepada anaknya Yusuf ini. Yakub adalah ahli takwil mimpi. Nah, itu kemudian menurun kepada putranya Yusuf juga. Di sini dikatakan sebagai ahli takwil. Wa yutimmu ni'matahu 'alaik, dan menyempurnakan kepadamu nikmatnya. Allah menyempurnakan kepadamu nikmatnya berupa kenabian. Wa 'ala ali Yaqub, dan terhadap keluarga Yakub. Kama atammaha 'ala abawaik, dan juga nikmat itu disempurnakan kepada dua nenek moyangmu. Ya, dua kakek moyangmu. Ya, abawaik, ya, yang hidup jauh sebelum kamu, yaitu Ibrahim wa Ishaq. Ya, ini kakek moyang daripada Yusuf, yaitu Ibrahim dan Ishak. Jadi Yakub, ayah daripada Yusuf ini adalah putra daripada salah seorang putra daripada Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak ini adalah putra daripada Nabi Ibrahim yang bersaudara, berlainan ibu dengan Nabi Nabi Ismail. Nah, inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Inilah para pemirsa Ruas TV rahimani wa rahimakumullah, 6 ayat yang mengawali surah Yusuf yang terdiri atas 111 ayat. Seluruh ayat ini full 111 ayat di surah Yusuf ini itu adalah kisah. Ya, kisah Nabi Yusuf. Dan tadi kita sudah sebutkan bahwa inilah kisah terbaik. Kenapa? Karena kisahnya itu diceritakan tidak terpisah. Jadi
disatukan dalam satu surat. Beda dengan misalnya kisah Nabi Musa itu ada banyak menyebar. Ya, kisah Nabi Isa juga banyak menyebar. Tetapi kisah Yusuf ini dia disatukan dalam satu surat. Ya. Kemudian dia menjadi dikatakan kisah yang terbaik karena ceritanya ini sangat manusiawi. Artinya sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan saat ini. Dan ini bisa menjadi teladan hidup bagi kita yang hidup di zaman sekarang. Jadi berawal dari pembuangan anak ini akibat sifat iri yang merasuk ke dalam hati saudara-saudaranya Yusuf, lalu dibuat kemudian makar bagaimana Yusuf ini dipisahkan dengan ayahnya, sebab ternyata Yusuf ini secara lahiriah itu mendapatkan perhatian yang penuh, perhatian yang dominan dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Maka saudara-saudaranya itu membuat strategi bagaimana Yusuf ini dipisahkan dengan ayahnya, sehingga ayahnya juga ini memberi perhatian kepadanya. Nah, ternyata setelah diizinkan mereka pergi bermain, apa yang terjadi? Adiknya ini dimasukkan ke dalam sumur. Lalu kemudian diambil pakaiannya, dilumuri dengan darah serigala. Lalu mereka berdusta kepada ayahnya bahwa Yusuf ini diterkam oleh serigala dalam keadaan mereka bermain, tidak melihat apa yang terjadi pada Yusuf itu. Ya, ternyata ini adalah hanya makar. Kemudian ini dipungut, Nabi Yusuf ini dipungut, lalu kemudian dibawa oleh kafilah dagang tadi, dijual, dipelihara di satu istana. Lalu kemudian setelah dewasa, ternyata Yusuf ini memiliki kepandaian, memiliki ilmu. Nah, diangkatlah kemudian menjadi menteri. Nah, ini satu kisah yang manusiawi, ya, yang mungkin banyak terjadi pada diri orang-orang besar yang kisahnya mirip-mirip dengan ini. Ya, kisahnya mirip orang yang misalnya orang yang dipungut, ya, bukan orang yang sengaja dibuang, tapi ada orang yang memungut seorang bocah di satu desa, lalu kemudian disekolahkan. Ternyata kemudian Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia menjadi orang besar. Nah, jadi kisah ini sampai sudah jadi film. Ya, sebab inilah kisah yang terbaik. Tadi itu kita mengkisahkan secara global, ya. Di sana banyak lagi episode-episode yang menarik. Bagaimana Yusuf di penjara, bagaimana negeri tempat mereka tinggal itu terjadi paceklik, bagaimana Yusuf ketika bertemu dengan saudaranya beberapa orang. Banyak episode-episode di dalamnya yang sangat menarik. Nah, apa fawaid dan tadabbur dari 6 ayat yang kita baca tadi? Yang pertama, Al-Quran di dalam rangkaian ayat-ayat tadi ini, Allah ingin menegaskan bahwa bahasa Quran itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa lain. Itu menunjukkan keutamaan daripada bahasa Arab. Sebab ribuan bahasa di dunia ini, kenapa bukan bahasa Bugis? Kenapa bukan bahasa Makassar? Kenapa bukan bahasa Jawa? Kenapa bukan bahasa Tagalog misalnya? Kenapa bukan bahasa Inggris? Bahasa yang mendunia. Dipilih bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahasanya Quran, bahasanya
buku yang bisa memanusiakan manusia, itu bukan bahasa Arab pasaran, tetapi bahasa Arab fusha, bahasa Arab resmi. Sebagaimana kita juga Indonesia ini ada bahasa Arab menurut bahasa Indonesia, ada tata bahasa Indonesia yang resmi. Itulah yang digunakan dalam dunia pendidikan, dalam pertemuan-pertemuan resmi. Kita tidak menggunakan bahasa pasaran. Kalau kita misalnya di sini bahasa Bugis ya banyak ditambah dengan di, ya banyak ditambah dengan mi, ya ada d-nya, ada mi-nya. Ini kalau di Bugis Makassar. Nah, itu contoh bahasa pasaran. Ini bukan bahasa pasaran, sebab bahasa pasaran ini itu sudah banyak intervensi tambahan-tambahan, perubahan-perubahan bahasa yang itu bisa mengaburkan kita untuk memahami Quran. Coba bayangkan kalau air yang di dalam Al-Quran dikatakan ma'un, itu dikatakan moya. Ya, uridu moya. Ya, apa itu moya? Ya, moya itu air. Dari asal kata ma'un itu jauhnya itu digeser itu ya. Jauhnya bergeser kata ma'un itu kata air ke menjadi moya. Ya, na'am itu yang banyak digunakan di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, na'am dirubah menjadi aywa. Ya, ini jauh sekali. Nah, karena itu kalau kita ke Saudi misalnya, ya umroh, haji, lalu kita berdialog dengan berkomunikasi dengan sopir-sopir, dengan penjual-penjual di pasar, kita menggunakan bahasa Arab fusha, itu mereka menganggap kita ini manusia langka. Ya, mereka heran mendengar kita punya bahasa. Ya, sampai kadang-kadang mengejek kita ini, anta tolib, Anda mahasiswa ya, Anda pelajar ya. Karena yang menggunakan bahasa seperti itu bahasa di pendidikan resmi, ya, bahasa kampus, bahasa sekolah. Nah, karena itu bahasa Arab ini bahasa Arab fusha ini harus dilestarikan, harus dijaga, harus dirawat. Ya, jangan sampai kemudian kita terpengaruh dengan masyarakat Arab yang ada di pasar, ada di toko, ya sopir-sopir, ya kita terpengaruh dengan bahasa yang mereka gunakan. Itulah yang menyebabkan banyak di antara orang-orang pasar, sopir-sopir itu tidak mengerti Quran, tidak mengerti hadis. Kenapa? Sebab bahasa yang mereka pelajari selama ini bukan bahasa Arab fusha. Ya, di mana bahasa Arab Ammiyah pasaran ini itu tidak bisa dijadikan modal untuk memahami Quran. Tidak bisa dijadikan modal untuk memahami hadis. Ya. Di ayat ini tadi dijelaskan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini bahasa Arab. Ya, yang fusha, la'allakum ta'qilun. Tujuannya adalah supaya kamu mudah memahami. Yang kedua, surah Yusuf ini adalah surat kisah yang merupakan kisah terbaik. Ya, tadi kita sudah menjelaskan ahsanul qasas. Ya, itu berarti bahwa Quran ini berisi banyak kisah. Ada sepertiga Quran adalah kisah. Di antara seluruh kisah-kisah itu, inilah kisah terbaik. Ya, yaitu kisah yang terdapat di dalam surah Yusuf. Yang ketiga, ayat-ayat tadi ini juga memberikan pelajaran kepada kita tentang keutamaan Nabi Yusuf. Ada beberapa keutamaan Nabi Yusuf. Yang tertinggi adalah Nabi. Ya, sebab puncak kemuliaan dari seluruh makhluk itu adalah Nabi dan Rasul. Inilah makhluk terbaik.
di antara seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Tentu terbaik dari malaikat, ya, terbaik dari manusia. Jika dibandingkan dengan malaikat, masih jauh lebih baik para nabi ini. Dan inilah keutamaan pertama daripada Yusuf sebagai nabi, bahkan sebagai rasul. Yang kedua, keutamaan yang kedua daripada Yusuf adalah ahli ta'wil. Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tafsir mimpi. Ya. Dan yang ketiga, Yusuf diberikan kelebihan kepribadian, yaitu tidak baper. Ya, ini contoh manusia besar. Ya, inilah Yusuf yang kemudian menjadi pemimpin. Apa di antara karakternya seorang pemimpin? Tidak pendendam, tidak baper. Jadi dia tahu betul, Yusuf tahu betul bahwa yang memasukkan dia ke sumur, lalu kemudian mereka lari meninggalkan Yusuf, itu saudara-saudaranya. Lalu kemudian setelah Yusuf sudah jadi pejabat, dan beberapa orang saudaranya ini datang ke istana untuk minta pangan ketika terjadi musim paceklik. Yusuflah ini yang melayani. Saudaranya tidak tahu bahwa tidak tahu sebelumnya bahwa menteri yang akan didatangi ini, orang besar yang akan didatangi ini adalah saudaranya Yusuf. Ketika dia lihat, oh ini kita punya saudara, kita punya adik ini, ya, yang kita buang dulu di sumur. Ya, kasihan ini. Nah, itu ya. Bagi kita kasihan dibuang. Oh, Yusuf juga masih kenal saudara-saudaranya itu. Ya. Dan ada satu pernyataan besar dari Nabi Yusuf ini. Kemudian juga kita melihat juga diteruskan oleh penerusnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Pernyataan yang menunjukkan tidak ada dendam. Yusuf di dalam salah satu ayat di surah Yusuf ini mengatakan, La yathriba alaikumul yaum. Tidak ada iri, tidak ada dengki pada hari ini. Jadi ketika saudaranya ini khawatir Yusuf akan bertindak terhadap mereka nih yang telah memasukkan di sumur, apa kata Yusuf? Yusuf memberikan jaminan kepada saudaranya, tidak ada iri, tidak ada dendam pada hari ini. Bayangkan itu, Yusuf artinya dia maafkan. Dia maafkan saudaranya itu. Tidak usah khawatir, tidak ada dendam. Sebagaimana pernyataan Nabi SAW ketika kembali ke Mekah dalam Fatu Mekah. Ya, kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu diusir oleh kaumnya dari Mekah. Padahal Nabi ini penduduk asli Mekah, lahir di Mekah, besar di Mekah. Ayahnya ini adalah suku terbesar, suku termulia di kalangan orang-orang Arab, suku Quraisy, diusir. Ya, kemudian pada tahun ke-8 Hijriah, Nabi sudah memiliki kekuatan membawa sahabat 10.000 orang masuk ke kota Mekah. Tidak ada perlawanan. Dan kemudian Nabi mengambil alih Ka'bah itu, ya, yang didirikan oleh kakek moyangnya. Lalu kemudian disingkirkan patung-patung, baik yang ada di dalam Ka'bah maupun yang ada di sekeliling Ka'bah. Ini orang-orang musyrik pada waktu itu, orang-orang Mekah sudah khawatir ini Muhammad ini sudah akan melakukan balas dendam. Bayangkan Nabi Muhammad membawa pasukan 10.000 orang. Tapi apa kata Nabi SAW? Ya, mereka dipanggil. Ya, lalu kemudian Nabi menyatakan, hari ini tidak ada dendam. Ya. Idhab antumut tulaqa. Ya, idhabu, pulang kalian.
antum bebas, kalian bebas. Tidak ada yang dipenjara, tidak ada yang ditahan. Tidak ada pembalasan pada hari ini. Inilah keutamaan, keistimewaan daripada Nabi Yusuf. Seorang manusia yang lapang dada, seorang manusia yang tidak pendendam. Kemudian ayat ini yang kita baca tadi ini menunjukkan kepada kita bahwa Yakub itu juga adalah ahli takwil. Dari mana kita menyimpulkan ini? Ketika ayahnya mengatakan, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu yang lain. Menunjukkan bahwa apa? Bahwa Yakub tahu itu. Ya. Dia tahu takwilnya mimpi itu. Nah, dan betul. Ya. Tadi kita sudah membacakan di ayat 100, betul. Bahwa 11 bintang, matahari dan bulan semua bersujud kepada Yusuf. Ya. Yang menunjukkan mereka memberikan penghargaan kepada Yusuf karena Yusuf sudah menjadi orang besar. Kemudian yang kelima, juga kita di sini mendapatkan pelajaran bahwa seorang ayah itu hendaknya selalu memperhatikan tarbiyah pada anaknya dengan serius. Jadi percakapan tadi itu sudah merupakan bahagian daripada tarbiyah. Bagaimana kedekatan seorang ayah pada anaknya menggunakan bentuk panggilan yang dekat, ya bunai. Nah, kemudian memberikan bimbingan kepada anaknya, wahai anakku jangan cerita, jangan ceritakan ini. Jangan ceritakan kisah ini kepada saudara-saudaramu yang lain. Kemudian yang keenam, ru'ya salihah atau mimpi yang baik itu berasal dari Allah. Mimpi yang baik, jadi kalau kita ini mendapatkan mimpi yang baik, ya mimpi misalnya berputar di Ka'bah, ya berputar tawaf, ya itu mimpi yang baik. Kita mimpi apa misalnya kedatangan orang besar di rumah kita, itu mimpi yang baik. Ya, mimpi yang baik itu dari Allah. Sedangkan mimpi buruk, kita jatuh dari lantai 12 turun, itu mimpi buruk itu dari setan. Ya. Nah, kemudian mimpi di sini kita lihat ada hadis ya. Hadis tentang ar-ru'ya as-shadiqah. Nah, ar-ru'ya as-salihah. Ya, sama. Mimpi yang baik juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpi yang baik itu adalah 1/46 bagian kenabian. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Apa maknanya sini? Khilaf di kalangan ulama tentang makna mimpi ini. Tetapi ada di antaranya yang berpendapat bahwa tidak bermakna kalau ada orang mimpi yang benar itu dia sudah 1/46 kenabian. Ya, dia misalnya itu tadi mimpi ya, memimpikan yang baik lalu kemudian ini sudah keturunan sudah 1/46 kenabian ini. Tidak begitu. Bagaimana cara menjelaskannya bahwa makna itu tidak benar? Kenapa sampai dikatakan 1/46? Jadi gini. Usia Muhammad menjadi nabi itu 23 tahun. Ya, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun. Ya. Kemudian umurnya beliau ini 63 tahun. Ya, jadi diangkat menjadi nabi di usia 40 tahun. Nah, coba kita kalikan 23 tahun itu dengan
dibagi bulan ya. Nah, dibagi bulan kali 12. Coba berapa dapat? 276 atau 176. Ya. 12 kali 23. 170. Ah? 276. Oke, kita simpan dulu. 276 itu setara dengan 23 tahun. Oke. Nah, kemudian Nabi 6 bulan sebelum beliau eh, beliau diangkat menjadi nabi, Muhammad 6 bulan sebelum diangkat menjadi nabi, itu sering mimpi. Ya, sering mimpi. Nah, dan mimpinya itu benar. Jadi 276 dibagi 6 bulan, itu hasilnya adalah 1/46. 46 kan? Ya. 276 dibagi 6 bulan itu adalah 46. Jadi itu artinya apa? Jadi sebelum Muhammad menjadi nabi yang 276 itu, 6 bulan itu memang sudah 1/46. Jadi memang sudah nabi yang dimaksud itu Muhammad. Nabi Muhammad yang dimaksud itu 6 bulan itu sudah 1/46 kenabian. Resminya beliau menjadi nabi adalah 276 bulan. Nah, gitu. Itu hitungan para ulama yang menolak bahwa kalau ada orang yang mimpi benar, dia 1/46 kenabian. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud tadi itu adalah Nabi Muhammad. Ya. Namun ya, pelajaran yang bisa kita ambil tadi itu adalah setiap mimpi yang baik itu dari Allah, dan setiap mimpi yang buruk itu adalah dari setan. Karena itu ketika kita mimpi buruk, diperintahkan untuk an-nafas. An-nafas itu nafas ke kiri, bukan meludah tapi ya kita ketika terbangun jatuh dari lantai 13 ya, kita terbangun ya, kita nafas kita kayak bukan meludah ya, 3 kali ya, meludah ke kiri sambil kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena itu dari setan ya. Untung di mimpi itu kita tidak lihat kita mati hanya langsung bangun ya. Apakah ketika kita jatuh di lantai itu mati atau tidak? Begitu jatuh langsung bangun. Nah, maka disunahkan oleh Nabi SAW ketika kita mimpi buruk, ya, mimpi dikejar anjing, tidak bisa lari. Ya, kadang-kadang juga begitu ya, mimpi padahal ternyata kita punya kaki bersilang di bawah. Ya, mimpi dikejar anjing, tidak bisa lari. Makin lari tidak bisa lari. Maka ketika kita terbangun ya, kita di sunnah Nabi disuruh an-nafas. Kita meludah ini seolah-olah meludah ke kiri sambil membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab itu dari setan. Pelajaran yang ketujuh, atau fawaid yang ketujuh, merahasiakan nikmat demi maslahat itu dibolehkan. Coba kita lihat dulu, ada slide berikutnya. Jadi merahasiakan nikmat demi maslahat dibolehkan. Padahal nikmat itu juga ada perintah di dalam Al-Quran. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Tuhanmu, ceritakan. Ceritakan pada orang lain. Ini kita ceritakan ketika kita yakin bahwa orang yang mendengar cerita itu tidak akan iri. Ya, tidak akan iri. Ya, sebab di setiap nikmat itu munculnya iri, munculnya sifat hasad itu ya, iri itu ketika ada nikmat. Baik nikmat itu kita pakai, kita gunakan, atau misalnya dalam bentuk perbuatan, maupun nikmat itu diceritakan ya. Jadi pokoknya di setiap nikmat itu salah satu penyakit yang bisa muncul
dari orang lain yang tidak mendapatkan nikmat sejenis, itu adalah sifat iri. Nah, sifat iri. Ya. Sedangkan ayat mengatakan ceritakan. Nah, itu tadi ceritakan kalau memang orang yang menjadi objek cerita itu adalah orang yang soleh. Kita yakin dia orang yang soleh. Ya. Maka perintah menceritakan nikmat ini bagian daripada syukur. Mensyukuri nikmat Allah. Tetapi kalau kita khawatir nikmat yang kita ceritakan itu bisa mengundang iri, ya, bisa mengundang sifat iri, maka hendaknya kita rahasiakan. Coba kita lihat hadis itu. Nabi SAW bersabda, "Ista'inu ala injahil hawaij bil kitman." Ya, gunakanlah cara rahasia ketika ingin mewujudkan rencana. Ya, ada keinginan yang baik, ya, dan itu bagian daripada nikmat. Ya, misalnya kita akan berkeliling di luar negeri. Ya, ada juga orang yang iri itu gara-gara diceritakan dia mau keliling di luar negeri, ya, dengan keluarga. Ya, bahkan ada orang umroh plus saja, umroh tour, ya, ini tour ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Turki, kemana, itu bisa jadi ada orang iri, satu keluarga misalnya, dia ceritakan seperti itu, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, rencanamu, kalau kau ingin merencanakan sesuatu yang baik, maka rahasiakanlah. Kenapa? Fa inna kulladzi nikmatin mahsud. Karena di setiap nikmat itu ada orang-orang yang iri. Nah, artinya hati-hati, ya, hati-hati ketika kita menceritakan nikmat. Kita berada pada dua pilihan. Oke, kita bersyukur atas nikmat itu. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Tetapi kalau kita khawatirkan, ya, kita khawatirkan nikmat itu bisa memicu, memantik sifat iri, maka lebih baik dirahasiakan. Nah, inilah yang terjadi tadi, nasihat ayah kepada anaknya. Ini nikmat. Nikmat Yusuf akan dijadikan orang besar. Ya. Sehingga ayahnya mengatakan, jangan ceritakan, rahasiakan. Yang kedelapan, setan bisa merusak hubungan antar saudara. Ya, jadi apa yang menyebabkan saudara-saudara Yusuf membuat makar itu, membuat strategi untuk memisahkan ayah dengan anak yang paling dicintai ini, itu adalah setan. Dan itu disebutkan di dalam ayat 100 dari surat itu, bahwa setanlah yang telah memisahkan mereka. Setanlah yang telah memecah belah mereka, memisahkan. Bayangkan anak yang dicintai itu terpisah dengan ayahnya kurang lebih 40 tahun. Kalau disebut itu mudah. Tapi kalau dia jalani, itu bukan hal yang mudah 40 tahun itu. Ya. Nah, setan ini yang bisa merusak hubungan saudara. Ada namanya sihir tafrik. Sihir yang memisahkan orang-orang yang saling mencintai. Bisa jadi itu bapak dengan ibu, suami istri. Boleh jadi juga ayah dengan anak. Nah, ini dilakukan oleh tukang sihir yang bekerja sama dengan setan. Melakukan sihir pemisahan. Ya, ini bisa merusak hubungan persaudaraan. Kemudian yang kesembilan, fawaid yang kesembilan adalah seorang ayah wajib bertindak adil semaksimal mungkin kepada anak-anaknya. Ya, jadi kenapa? Tentu keadilan yang dimaksud di sini, sebagaimana juga keadilan yang dituntut oleh suami yang berpoligami, laki-laki yang berpoligami, yaitu keadilan lahiriah. Keadilan lahiriah. Ya, membagi, ya, itu sebaiknya jangan dibeda-bedakan. Ya, ada
misalnya cucu, ada saudara, itu sebaiknya jangan dibeda-bedakan. Ketika terjadi membeda-bedakan, itu bisa muncul penyakit, ya, muncul penyakit hati. Nah, ini pelajaran yang kita ambil dari Yakub, ya. Nah, adapun yang berkaitan dengan keadilan kasih sayang, itu tidak ada yang mampu. Dan itulah yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, kamu tidak bisa berbuat adil. Walau harastum, walaupun kamu bersikukuh, bekerja keras untuk berbuat adil, yang dimaksud di situ adalah keadilan cinta itu, kasih sayang. Walau bagaimanapun, pasti di antara banyak, mungkin beberapa orang istrinya, pasti ada yang paling dicintai. Ya. Di antara beberapa anak, pasti ada yang paling dia senangi. Nah, itu tidak bisa berbuat adil. Yang diperintahkan kita berbuat adil dalam hal lahiriah. Termasuk misalnya ada cucu saja, kita bagi-bagikan mereka beda-beda, itu bisa menimbulkan kecemburuan. Ya, nah, inilah yang terjadi dirasakan oleh saudara Yusuf. Rupanya kecintaan Yakub ini terbaca. Wallahu alam, tidak diceritakan dalam kisah ini apa itu, pasti ada yang lahiriah yang mereka lihat, ya, bahwa rupanya kita punya ayah ini membeda-bedakan dengan Yusuf. Dia diberi perhatian yang khusus, ya. Itu nanti bisa dibaca pada kisah selanjutnya, ya. Karena itu saudara-saudara Yusuf ini bersepakat untuk bagaimana memisahkan Yusuf dengan ayahnya. Nah, itulah cara yang mereka tempuh. Nah, jadi ini pelajaran yang terpenting bagi kita, ya, untuk bagaimana kita berbuat adil, ya. Kalau dia pemimpin, adil, ya, bagaimana dia berbuat adil. Ya, kalau dia orang tua, bagaimana dia berbuat adil. Ya, sebab ketidakadilan inilah yang bisa melahirkan kecemburuan, ya, kecemburuan sosial. Nah, ini pelajaran berharga yang kita dapatkan dari kisah ini. Kemudian yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala memilih dan mengistimewakan siapa saja yang dikehendaki dari para hambanya. Ini jadi ada orang-orang tertentu yang ya, itu hak prerogatif Allah, ya. Namun nanti terkait dengan pelajaran yang ke-11 itu biasanya diambil memang dari keturunan yang baik, dari keluarga yang baik. Ya, dari keturunan yang baik, ya, Allah memilih di situ, ya, orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk dipilihnya Yusuf ini. Kenapa 12 orang bersaudara? Kenapa yang dipilih Yusuf? Kenapa bukan yang lain? Ya, kenapa bukan yang tiba-tiba muncul ide itu, ya, muncul ide untuk memisahkan ini. Nah, ini menunjukkan bahwa itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang terakhir dari ayat-ayat tadi ini, bahwa keluarga yang baik akan melahirkan generasi yang baik. Nah, kita lihat ini Yusuf itu keturunannya mulai dari Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ishak kemudian Nabi Yakub. Ya, ini yang disebutkan dalam surah Yusuf, ya, ayat 6, dan juga di dalam ayat yang lain dikatakan wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih. Tanah yang baik itu akan mengeluarkan tanah yang baik akan mengeluarkan tanaman yang baik dengan izin Tuhannya. Artinya, salah satu di antara faktor yang menyebabkan tanaman itu tumbuh subur berbuah, ya, sebagaimana yang diinginkan, itu faktor tanah. Nah, ayat ini sering digunakan oleh para ulama untuk menunjukkan bagaimana pentingnya basis keluarga yang baik. Ya, basis pendidikan itu adalah keluarga. Kalau keluarganya baik, maka insya Allah keturunan-keturunannya, anak-anaknya itu mudah. Ya, karena suami istri ini adalah role model. Ya, dia adalah qudwah. Ya, pendidikan itu bukan hanya teori, tapi pendidikan itu juga membentukkan qudwah.
membutuhkan role model, ya, membutuhkan keteladanan. Kalau ayah dan ibu bisa menjadi role model, maka ini adalah modal yang sangat besar di dalam melakukan pendidikan terhadap anak-anaknya. Nah, karena itu kesempatan di bulan Ramadan ini, mari para ayah dan ibu memberi contoh yang terbaik, ya, kepada anak-anaknya. Bulan Ramadan ini juga bulan pendidikan anak. Nah, contoh yang terbaik di dalam mendidik anak-anak kita bukan hanya menyuruh, melarang, teori-teori, tapi yang terpenting adalah contoh keteladanan. Keteladanan ke masjid, keteladanan baca Quran, keteladanan di dalam bersedekah, dan beberapa amal-amal soleh yang lain yang bisa dilihat oleh anak-anak kita. Demikian, semoga kita mendapatkan berkah dari tadabbur ayat Al-Quran pada hari ke-12 ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh puasa dan amal ibadah kita selama 11 Ramadan kemarin. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.